Kalau salah nggak apa-apa. Aku aja, jangan ngeyel. Jadi begini, seandainya Agnes datang ke persidangan nih ya, dia bisa bawa siapa saja. Di fakta-fakta persidangan. Adu debat di sana maksud lo? Oh iya dong. Karena yang gua lihat separuh dari YouTube lu itu, Agnes tidak bawa undang-undang yang membuat dia terjerat pasal-pasal itu. Nah, itu kemarin ada perwakilan dari DJKI. Ya, iya. Nah, berarti orang DJKI itu salah. Orang DJKI ini perlu ditanya, dia saksi ahli apa bukan? Salah nih dia. Loh, maksud saya orang DJKI ini saksi ahli apa bukan? Jadi makanya kenapa gue bilang ngotot yang Agnes nyindir nggak S3. Nggak bisa, orang untuk menjadi ahli dia harus S3. Enggak, berarti orang DJKI ini salah nggak? Nggak tahu dia S3 apa nggak? Kenapa harus S3? Kan ahli nggak perlu S3 Begini bro, maka dari itu saya selalu bilang, saya bukan lebih pinter dari artis-artis yang lain soal hukum, Dan. Ya, gua ini berperkara 10 kali selama hidup gua. Lu banyak. Nah, banyak kan? Gua pernah di penjara. Gua pernah menjarain orang. Gua pernah membuat hampir masuk penjara Farhad Abbas. Farhad Abbas aja S3 nih, ampun-ampun sama gua. Bener, lu telepon aja Farhad Abbas. Ampun, hampir masuk penjara sama gua. Lu capek-capekin waktu lu. Enggak dong, nggak apa-apa. Gua kesel aja. Minta maaf ending ya? Ya iyalah seperti itu Oke lah. ya. Kawan-kawan, mari kita ketawa sejenak dulu. Jadi di sini teman-teman tentunya kalian sudah melihat dan mendengarkan perkataan Ahmad Dhani tadi. Dan ini menurut aku sangat lucu dan gemoy banget Ahmad Dhani ya. Terlihat seakan kembali dia melucu di depan TV. Ketika Ahmad Dhani berkata bahwa yang dapat menjadi saksi ahli di persidangan hanya seseorang yang bergelar doktor. Dan disinilah kekeliruan pola pikir Ahmad Dhani. Dan disinilah kelihatan orangnya. Perbedaan antara orang yang menduduki bangku kuliah sarjana hukum dengan bangku kuliah yang bukan sarjana hukum. Disinilah terlihat ketangkasan dan kebodohannya. Saya berkata bahwa Ahmad Dhani bukan sarjana hukum, bos. Tentunya dia hanya berdalil yang bukan dari dalil-dalil hukum. Tetapi orang sarjana hukum dia berdalil atas dasar hukum. Nah, ketika hal ini disampaikan oleh Ahmad Dhani, saya katakan adalah ini pembodohan dong. Bagaimana mungkin dan di mana ada aturan ataupun ada sesuatu undang-undang yang mengatur bahwa orang yang dapat menjadi saksi ahli di depan persidangan hanya yang sudah mendapatkan gelar sarjana doktor. Di mana aturannya? Makanya Ahmad Dhani jangan asal berkuar. Ketika saya mengulas kembali kelucuan Ahmad Dhani pada masa 2019 yang katanya ya, dia pernah berkata begini, yang saya dengar ya, bahwa apabila Jokowi memenangkan Pilpres, kemaluannya dia rela dipotong. Saya kurang tahu apakah itu benar atau tidak. Mudah-mudahan itu hanya isu. Dan saya berkata bahwa itu hanya permendingan yang itu lucu menurut aku. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan hal itu. Kemudian teman-temanku, saat ini ketika Ahmad Dhani berkata orang yang dapat bersidang menjadi saksi ahli di persidangan hanya orang yang sudah bergelar doktor, itu sudah sangat-sangat salah besar. Dan hal ini saya berkata bahwa Ahmad Dhani sedang membangun framing dan sedang membangun beralibi di depan Deddy Corbuzier, ya kan? Coba bayangkan di mana dasar hukumnya orang tersebut diatur, di mana? Yang saya tahu, yang saya pelajari, yang saya baca buku bahwa sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 28, keterangan ahli ataupun saksi ahli adalah keterangan seseorang menyampaikan keterangan di bidang keahlian khusus untuk mengungkap kebenaran yang dapat dibutuhkan. Bukan harus bergelar doktor. Ahmad Dhani mengklaim bahwa dirinya pernah bersidang sampai 10 kali. Bahkan ada yang dia perkarakan dan ada orang juga yang diperkarakan dirinya, bahkan dia sampai dipidana, dan itu sih derita lu Bang Ahmad Dhani. Bahkan yang lebih ngerinya, yang lebih lucunya bahwa Ahmad Dhani mengklaim bahwa dirinya ataupun Farhad Abbas pernah sampai minta ampun, mohon ampun kepada Ahmad Dhani karena Ahmad Dhani mungkin lebih
pintar daripada Farhad Abbas. Coba bayangkan seorang Farhad Abbas yang kita lihat garang, buas, seakan-akan kok bisa sampai minta maaf dia kepada Ahmad Dhani. Berarti Ahmad Dhani ini luar biasa lah ya. Tapi kok perspektif hukumnya seperti ini, logika hukumnya seperti ini, tidak membangun yang sebenarnya. Teman-temanku, bahwa yang sebenarnya siapakah orang yang menjadi saksi ahli di bidangnya itu adalah orang yang sudah mempunyai keahlian di bidangnya, yang mempunyai legalitas, yang mempunyai lisensi, bahwa dia benar-benar dapat membuktikan bahwa dia benar-benar ahli di bidang tersebut. Misalkan dalam penelitian, misalkan dalam pembuktian surat, nggak harus bergelar sarjana doktor. Ketika orang tersebut dapat membuktikan, dia dapat merekomendasikan yang ahli di surat, yang bisa dapat membuktikan bahwa surat ini sah. Teman-temanku, yang disampaikan Ahmad Dhani mungkin sangat jauh antara orang yang berpendidikan sarjana hukum dengan yang bukan orang berpendidikan sarjana hukum. Disitulah perbedaannya. Mengacu pada perseteruan antara dia dengan Agnes Monica. Namun saya berkata juga teman-teman, memang itu benar. Kesalahan Agnes Monica tidak menghargai karya seseorang juga ada pada diri Agnes Monica. Secara undang-undang, secara hukum, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu tentang hak cipta, di situ terdapat hak moral dan hak ekonomi si pencipta. Hak moral dan hak ekonomi si pencipta dilindungi oleh hukum. Hak moral adalah hak yang melengket, yang tidak bisa dapat dialihkan kepada orang lain, terkecuali si pencipta itu meninggal dunia baru dapat dialihkan. Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan pendapatan ekonomi dari karyanya, dan karya ciptaan itu adalah merupakan hak kekayaan intelektual si pencipta. Tentu hal itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi Agnes Monica, saya berkata bahwa kesalahan penafsiran ketika antara karya, ketika antara ciptaan ini tidak dapat dihargai juga, maka kesalahan berpikir Agnes Monica di situ. Teman-temanku, itulah secara hukum. Jadi ketika hal itu sedang berguling saat ini, sedang viral saat ini, dan saya katakan itu adalah urusan mereka. Namun ketika saya melihat video ini, ketika saya melihat pernyataan Ahmad Dhani, bahwa saya berkata bahwa Ahmad Dhani sedang membangun framing, sedang membangun alibi yang membodohi masyarakat menurut aku seperti ini ketika dia berkata, maka dari itu segera cabutlah omonganmu. Ketika engkau masih berdalil seperti itu, Anda malu dengan dirimu sendiri. Kita tahu bahwa Ahmad Dhani saat ini mungkin dia sedang berada di jalur anggota DPR ya. Saya nggak tahu dia di bangku mana, saya kurang tahu. Tapi yang jelas saat ini bahwa Ahmad Dhani berkata seperti ini tanpa dasar, hanya untuk memperbandingkan, hanya untuk pengalaman hidupnya yang sudah pernah bersidang 10 kali karena masalah. Tapi permasalahan yang 10 kali yang bersidang itu Ahmad Dhani, Anda itu pasti ditemani ataupun didampingin oleh kuasa hukum. Nggak mungkin Anda bisa berdiri sendiri di depan persidangan. Ya, bukan Anda yang menyelesaikan persidangan itu, bukan Anda yang menyelesaikan argumentasi antara hakim, tapi adalah orang ataupun pengacaramu itu. Makanya kamu hanya bisa berdoa. Jadi ini kekecewaan saya sampaikan ini. Janganlah kita membangun framing seperti itu yang memutarbalikkan fakta. Bagaimana pandangan hukum di negeri ini ketika hanya yang bergelar doktor yang bisa menjadi saksi ahli di persidangan? Bagaimana dengan keahlian orang lain? Bagaimana dengan keahlian otomotif, keahlian internetan ataupun cybercrime? Bagaimana ketika mereka bukan sarjana doktor? Mereka tidak memenuhi, sedangkan mereka telah memiliki sertifikasi, mereka memiliki lisensi. Bagaimana dengan hal itu? Tentunya itu yang harus saya pertahankan teman-temanku, bahwa janganlah Ahmad Dhani, apalagi Ahmad Dhani ini kan kalau tidak salah dia anggota dewan. Jadi ketika dia berkata seperti ini berpengaruh dengan pembuktian dan dengan persidangan-persidangan selanjutnya nanti.
Jadi ketika Ahmad Dhani, kalau memang Anda tidak tahu tentang kebenaran hukum, sudah stop. Urus aja dulu dirimu dengan akad menikah. Artinya jangan membahas tentang hukum ketika belum nyampe di sana. Ya. Jadi inilah teman-teman saya sampaikan ini. Jadi menurut kalian, ketika saya mengucapkan ini, ketika saya berkata ini, terserah kalian. Silakan kalian cari referensi yang lain. Apakah benar nggak yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, atau sebaliknya yang saya sampaikan ini kebenarannya? Jadi silakan kalian simak, silakanlah kalian lihat referensi buku yang lain. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan kali ini teman-temanku. Semoga apa yang terlihat kali ini menjadi sesuatu pengalaman bagi kita, menjadi sesuatu contoh. Dan apa yang saya ungkapkan ini teman-temanku boleh dapat dikomentari sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan teman-temanku, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Semoga Ahmad Dhani dapat melihat video ini. Terima kasih.